59 tahun sudah usia Gerakan Pramuka Indonesia. Sejak diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961 sebagai wujud semangat bersatu para pramuka Indonesia. Namun, jauh sebelum dengan rentang waktu kebelakangnya sangat panjang, suka dan duka telah silih berganti mewarnai perjalanannya. Kepanduan hadir di Indonesia ketika masa penjajahan di Belanda tahun 1923, yakni didirikannya Nationale Badvinderij Organisasi di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikannya oleh Belanda Jong Indonesische Badvinderij Organisasi. Kedua cikal bakal organisasi ini melebur menjadi satu bernama Indonesische Badvinderij Organisasi di Bandung pada tahun 1926. Pada saat itu, rakyat Indonesia mulai mengenal kepanduan. Melihat pergerakan kepanduan yang dibangun oleh Belanda dapat menjadikan peluang untuk menghimpun kaum muda dalam merancang strategi memerdekakan Indonesia. Maka rakyat Indonesia merintis suatu organisasi kepanduan yang bernama Javaanse Badvinderij Organisasi, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegaran. Seiring berjalannya waktu, organisasi kepanduan mulai memperlihatkan pergerakannya dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Melihat hal ini, Belanda akhirnya membubarkan organisasi JPO. Namun rakyat Indonesia tak kehabisan akal. Pada saat itu juga, berdirilah organisasi-organisasi kecil yang bersifat kepanduan di berbagai tempat. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia guna mendirikan wadah organisasi pendidikan kepanduan bagi seluruh bangsa Indonesia dengan melalui suatu kongres. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia akhirnya diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Tokoh-tokoh kepanduan yang menghadiri kongres tersebut bersepakat untuk membentuk suatu organisasi, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, yang dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Tahun-tahun sulit dihadapi Pandu Rakyat Indonesia akibat serbuan Belanda. Dalam perjuangan itu, salah seorang di antara anggota Pandu, Suprapto, gugur saat mengikuti kegiatan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1948. Pada masa perjuangan, para anggota Pandu terjun ke medan juang bahu-membahu bersama pemuda lainnya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar pimpinan ketentaraan di masa itu, di antaranya Panglima Besar Jenderal Sudirman, juga pernah berkiprah di dunia kepanduan. Tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan kongres kedua di Yogyakarta. Kongres ini memutuskan memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan organisasi masing-masing. Sejumlah organisasi kepanduan yang pernah ada akhirnya bermunculan kembali melakukan aktivitas kepanduan. Hasrat untuk bersatu bagi organisasi kepanduan sebenarnya tetap ada. Sehingga pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah Ikatan Panduan Indonesia atau IPINDO. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota panduan sedunia. IPINDO yang berbentuk federasi sudah tidak tepat dengan situasi Indonesia pada waktu itu. Maka tanggal 3 Desember 1960 terbit ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember
1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pasal 330C menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Dan pasal 349 ayat 30 menegaskan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden atau Mendataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Untuk melaksanakan pembentukan Gerakan Pramuka, maka berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, disusunlah panitia pembantu pelaksana pembentuk Gerakan Pramuka dengan anggota panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K, Profesor Priyono, Menteri Pertanian, Dr. A. Aji Saleh, dan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Pembangunan Masyarakat Desa Ahmad. 20 Mei 1961 terbit keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya gerakan kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi seluruh anak-anak muda Indonesia. Kepres juga tersebut mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah pendidikan gerakan kepramukaan. Setelah Kepres nomor 238 turun, wakil organisasi kepanduan di Indonesia meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Pernyataan itu dilakukan di Istora Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian diperingati Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka tahun 1961, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka atau Kuarnas dan Kuartir Nasional Harian atau Kuanhari. MAPINAS ini diketuai oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Ditjen TNI Dr. Ajis A. Aji Saleh. Untuk Kuarnas ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua Brigjen TNI A. Aji Saleh yang sekaligus merangkap Ketua Kuanhari. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Pramuka diterima oleh Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Seusai melantik anggota MAPINAS, Kuarnas, dan Kuanhari di upacara pertama yang diikuti oleh sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka di halaman Istana Negara. Selesai apel besar, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui defile dan pawai pembangunan berkeliling Jakarta. Acara serupa diadakan juga di tempat penting lainnya di Indonesia. Peristiwa tanggal 14 Agustus tahun 1961 kemudian diperingati oleh seluruh jajaran anggota Pramuka sebagai Hari Pramuka. Semua kini sudah jelas. Tujuan Gerakan Pramuka yakni sebagai wadah pembentukan karakter bagi anak bangsa, menanamkan nilai Pancasila pada anak bangsa, menumbuhkan keimanan, ketakwaan, kecakapan hidup, dan kepedulian terhadap seluruh umat semesta. Namun mirisnya, kini generasi bangsa banyak yang telah melukai merah putih kita. Kini kenakalan remaja seolah-olah sudah biasa di negara kita.
Jangan tanyakan mengapa mereka kehilangan karakternya. Karena wadah pembentukan karakter itu perlahan memudar di beberapa tempat. Kami kehilangan semuanya. Kami kehilangan tempat untuk melatih diri. Kami kehilangan tempat untuk berekspresi bebas tanpa dikekang nilai-nilai di kelas. Di mana pembina kami yang senantiasa membina kami? Kami rindu dengan yel-yel yang sering kau nyanyikan. Kami rindu kau ajarkan bagaimana cara hidup di alam bebas bersama kreativitas. Gerakan Pramuka menawarkan beribu cara untuk membentuk karakter anak bangsa. Namun kini gerakan Pramuka terkadang dianggap sebelah mata oleh segelintir orang. Karena tidak sedikit pula banyak yang menodai organisasi. Pada hari ini, 14 Agustus 2020, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, saya mewakili seluruh pramuka yang ada di wilayah kami, mengajak kepada seluruh kakak-kakak untuk tetap mempertahankan merah putih kebanggaan kita. Tetap tergantung di leher kakak masing-masing. Pramuka jangan hanya ada di hati, namun tunjukkanlah melalui perbuatan. Pramuka jangan hadir ketika Agustus saja, tapi hadirlah kapan saja. Kakak, bangsa